Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi ya. Tadi sudah jeda 5 menitan. Nah, kita akan membahas LBI ya sekarang ya. LBI, silakan dibuka halaman 274. Ini adalah kaji latih standar 2 untuk LBI ya. Di catatan Ibu untuk kelas online ini, LBI-nya KLS 2. Nah, terakhir sampai nomor 12. Berarti sekarang nomor 13 ya. Oke, nomor 13 sekarang ya. Berikut ini adalah gejala yang dialami orang-orang di Dukuh Paruk setelah memakan tempe bongkrek pada siang itu. Kecuali yang mana? Kalau kecualinya, opsinya kita cek. Itu ada muntah dan pusing, ada sakit kepala dan pingsan, ada pusing dan terkulai, ada demam dan mual, ada sakit perut dan muntah. Nah, di sini kita temukan ya, kan ini satu dua orang telah datang membeli bongkrek. Istri santai melayani mereka. Hari itu tak terjadi kelainan di permukiman terkecil itu. Nah, namun semuanya berubah menjelang tengah hari ini. Seorang anak berlari-lari dari sawah sambil memegangi perut ya. Nah, bentar, guys, Ibu ganti dulu. Memegangi perut. Di depan pintu rumahnya dia muntah, terhuyung dan jatuh pingsan. Ibunya yang sudah mulai merasakan sakit menyengat gitu ya, ibunya yang sudah mulai merasakan sakit menyengat kepalanya, sakit kepala nih ya, menjerit dan memanggil para tetangga. Sebelum para tetangga datang, anak itu telah meregang nyawa. Nah, ada yang sampai meninggal. Bahkan ibunya pun jatuh tak sadarkan dengan rona biru di wajahnya. Tadi ya, berarti pingsan tadi ya. Uh, jadi tidak hanya anak yang jatuh pingsan, ibunya juga jatuh pingsan. Ibu dan anak terkulai tak sadarkan di tanah. Jerit dari rumah pertama mulai kepanikan di Dukuh Paruk. Kebodohan memang pusaka khas Dukuh Paruk. Namun setidaknya orang-orang di sana bisa berpikir mencari sebab malapetaka itu. Ya, tidak semua warga Dukuh Paruk pusing, muntah lalu terkulai. Ada sementara mereka yang tetap segar. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak makan tempe bongkrek. Begitu ya. Jadi ada yang tidak pusing, muntah, dan terkulai. Nah, ada juga yang merasakan itu ya. Ada yang pusing, muntah, dan terkulai. Dalam haru biru kepanikan itu, kata-kata wuru bongkrek mulai diteriakkan orang dan seterusnya ya. Sudah, nah berarti kecualinya yang mana? Untuk pertanyaan, hmm, gejala ya, gejala yang dialami orang-orang di Dukuh Paruk setelah memakan tempe bongkrek pada siang itu kecuali. Kecualinya yang mana? Silakan A, B, C, D, E. Nah, muntah dan pusing ada ya untuk yang A. Yang B, sakit kepala dan pingsan ada. Yang C, pusing dan terkulai juga ada. Nah, demam dan mual ada tidak? Mual mungkin ada ya. Kalau yang E gimana? Sakit perut dan muntah juga ada. Nah, berarti kecualinya yang mana? Yaitu yang delta ya. Jawabannya untuk soal nomor 13, kita pilih yang delta. Itu karena di situ ada demam ya. Sudah. 13, ada demam dan mual yang delta. Kita lanjutkan soal nomor 14-nya. Berdasarkan hipotesis orang-orang Dukuh Paruk, manakah pernyataan yang benar berkaitan dengan keracunan dan tempe kaitan gitu ya.
pernyataan yang benar berkaitan dengan keracunan dan tempe bongkrek. Seperti itu. Hipotesis mereka seperti apa? Apakah A, orang Duku Paruk yang keracunan siang itu tidak semuanya makan tempe bongkrek? Atau B, semua orang Duku Paruk yang mengalami gejala keracunan pagi itu memakan tempe bongkrek? Atau yang C, sebagian orang Duku Paruk yang tidak merasakan gejala keracunan ulang ya, sebagian orang Duku Paruk yang tidak merasakan gejala keracunan memakan tempe bongkrek. Atau delta nih, ada orang Duku Paruk yang makan tempe bongkrek tapi tidak mengalami gejala keracunan. Atau yang beberapa orang Duku Paruk yang makan tempe bongkrek tidak mengalami gejala keracunan. Nah, yang kita temukan, yang mengonsumsi, yang memakan tempe bongkrek itu mengalami gejala ya. Nah, gejala-gejala yang tadi kita temukan ya. Jadi, kita pilih yang mana? Yang Bandung yang B ya. Semua orang Duku Paruk yang mengalami gejala keracunan pagi itu memakan tempe bongkrek ya. Seperti itu. Sudah, kita lanjutkan lagi ke soal nomor 15. Bagaimana perasaan Santayib pada saat orang-orang Duku Paruk mengalami keracunan? Perasaan Santayib nih. Sini ya, di paragraf kedua terakhir. Santayib, pembuat tempe bongkrek itu, sudah mendengar teriakan demikian. Hatinya ingin dengan sengit membantahnya. Namun nuraninya juga berbicara, Santayib, bongkrekmu akan membunuh banyak orang di Duku Paruk ini. Nah, pergulatan berkecamuk sendiri di hati ayah Serintil itu. Maut bekerja dengan sabar dan pasti. Maut telah berpengalaman dalam pekerjaannya sejak kematian yang pertama. Ya, untuk pembahasan soal nomor 15, fokusnya ada di dua paragraf terakhir ya. Silakan. Kalian setujunya yang mana? Untuk pertanyaan perasaan Santayib pada saat orang-orang Duku Paruk mengalami keracunan. Kalau yang A kita cek, momen murka, takut disalahkan warga dan khawatir dengan kondisi anaknya, seperti itu. Atau yang B, was-was sehingga ia membantah perkataan nuraninya. Atau yang C, ragu-ragu dengan pergulatan batinnya sendiri. Atau berkecamuk ingin membantah perkataan orang-orang. Kalau yang E, bagaimana perang batin antara perasaan menolak dan menerima tuduhan bertanggung jawab, seperti itu ya. Dan menerima tuduhan yang tidak bertanggung jawab mungkin ya, seperti itu. Apakah bagaimana? Nah, mungkin maksudnya menerima tuduhan yang tidak bertanggung jawab mungkin ya. Jadi yang itu gimana? Perang batin antara perasaan menolak dan menerima tuduhan yang tidak bertanggung jawab. Nah, lebih ke yang mana? Setuju tidak dengan jawaban yang E ya? Seperti ini. Ibu kembalikan pada teks yang dimaksud ya. Nah, dalam haru biru itu kepanikan dan seterusnya gitu ya. Santai pembuat tempe bongkrek itu sudah mendengar ya. Dia akan demikian hatinya ingin sengit membantahnya. Jadi ini mewakili ingin menolak ya tuduhan. Terus namun nuraninya juga berbicara, Santayi bongkrekmu akan membunuh banyak orang gitu ya, dan seterusnya. Jadi antara menolak atau menerima nih gitu ya. Perang batin ya. Di sini nuraninya juga berbicara. Seperti itu.
Ada yang tahu nurani itu apa? Nah, walaupun kalian sering dengar ya, nah kita cek arti di KW-nya itu apa. Nurani itu ada konteksnya seperti ini. Hati nurani. Nah, apa arti hati nurani? Nurani di situ adalah berkenaan dengan atau sifat cahaya atau sinar dan sebagainya. Gitu. Nurani juga bisa diartikan lubuk hati yang paling dalam. Konteksnya bagaimana? Nurani kita tidak dapat menerima pemberian yang bersumber dari harta curian. Itu lubuk hati yang paling dalam ya. Nah, berarti eh, tepat tadi yang ya, perang batin antara perasaan menolak dan menerima tuduhan yang tidak bertanggung jawab mungkin ya seperti itu. Silakan ada yang ingin disampaikan untuk soal nomor 15. Nah, kalau ada istilah perang batin bisa kita kaitkan dengan ada namanya konflik batin ya. Nah, Ibu lisankan ya karena ini fontnya belum bisa diperkecil oleh Ibu. Jadi ada namanya uh, dalam teks sastra di dalamnya ada konflik ya, dalam alur ada konflik kayak gitu. Konflik itu apa? Konflik itu pertentangan, istilah mudahnya itu pertentangan. Jenis-jenis, uh, nah konflik bisa dibagi menjadi atau terdiri atas 4 jenis. Ada konflik. Nah, boleh Ibu tuliskan di sini ya, walaupun tulisannya akan besar-besar. Nah, ini tambahan tambahan aja ya, karena Ibu yakin untuk soal literasi kalian sudah sangat bisa ya. Oke, konflik itu istilah mudahnya pertentangan. Pertentangan antara apa? Antara harapan dan kenyataan. Nah, ada 4 jenis konflik. Ada konflik batin ya, atau antara tokoh utama ya, dengan Ibu singkat dengannya dengan seperti ini ya. Tokoh utama dengan siapa? Dengan dirinya. Dirinya. Alias konflik batin. Yang ini namanya konflik batin. Kayak gitu. Ada juga konflik. Nah, Ibu tuliskan. Ada ya. Ini aja konflik tokoh dengan siapa? Nah, sebentar. Ada konflik tokoh dengan sesamanya atau dengan tokoh lain gitu ya. Dengan tokoh lain. Nah, ada konflik antara siapa dengan siapa lagi, antara tokoh dengan lingkungannya. Dengan lingkungan di sini, dengan kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan ya, atau polek sosbud dan kam ya. Jadi ada tokoh berkonflik dengan lingkungannya, dengan keadaan politik, sosial, dan seterusnya. Juga bisa berkonflik si tokoh dengan agama atau Tuhannya. Nah, kita bahas yang konflik tokoh dengan dirinya, alias konflik batin ya. Jadi antara harapan dengan kenyataan, itu ada pertentangan antara harapan dan kenyataan. Misalkan di pikiran kalian nih, sekarang sedang sedang menyimak pembahasan soal LBI ya. Nah, tapi pikiran kalian itu sedang tidak fokus nih. Misalkan kalian besok misalkan atau Sabtu saya berencana gitu ya untuk uh, futsal nih untuk yang laki-laki ya. Tapi ibu kalian misalkan menyuruh kalian untuk membeli sesuatu misalkan ya.
Intinya akhirnya kalian menunda untuk tidak futsal misalkan. Intinya adalah antara harapan dan kenyataan itu uh, ada pertentangan dalam konteks tokoh dengan dirinya itu ya berkutatnya itu di pikiran kalau konflik batin ya kayak gitu. Terus konflik tokoh dengan sesamanya. Di sini misalkan tokoh A dengan tokoh B misalkan berseteru atau saling ejek dan seterusnya ya. Ada konflik antara orang dengan orang lain, tokoh dengan tokoh lain. Nah, kalau yang untuk penjelasan konflik tokoh dengan lingkungan misalkan ada film Di Balik 98, pernah mendengar tidak? Sebenarnya ini terhitung baru ya, tapi pernah Ibu tanyakan di generasi kalian, nah, di kelas yang Ibu ajar di tahun ini. Nah, ada yang mengetahui, ada yang tidak mengetahui mungkin pada saat SD mungkin ya. Nah, Ibu belum cek lagi ya tahun berapa film itu muncul. Sebenarnya latar peristiwanya itu, latar filmnya itu, latar waktunya tahun 98 di masa reformasi ya. Nah, kondisi politik, sosial, dan ekonomi saat itu lumayan sedang uh, tidak baik-baik saja. Ya, kondisi politik saat itu peralihan ya menjadi reforma ada di posisi atau di waktu atau apa ya di masa reformasi. Terus ada situasi ekonomi juga. Nah, pernah mendengar krisis ekonomi? Nah, di tahun 98 itu terjadi krisis ekonomi, disebut juga krisis moneter ya. Maksudnya adalah moneter di sini keuangan, krisis keuangan seperti itu. Jadi bisa tokoh berkonflik dengan keadaan politik, sosial, ekonomi, budaya ya. Nah, misalkan tokoh berkonflik dengan budaya seperti apa? Misalkan dia ada dalam budaya kawin paksa misalkan seperti itu ya. Ya, kurang lebih itu juga bisa tokoh berkonflik dengan lingkungan dalam ini budaya. Nah, kalau yang konflik tokoh dengan agamanya atau dengan Tuhannya, ya, misalkan seorang tokoh jatuh miskin, bangkrut, lalu ditinggalkan istrinya, misalkan istri dan anaknya. Nah, dia dengan kondisi seperti itu, dia malah menyalahkan agama dan Tuhannya. Nah, itu konflik tokoh dengan agama Tuhan. Ini tambahan aja pembahasan mengenai konflik ya. Oke, jadi sekarang halaman 275 berarti ya. Seperti itu, halaman 275 ya. Itu tadi kita membahas jenis-jenis konflik ya. Jadi untuk soal nomor 15 di halaman 275 LBI KLS 2, jawabannya yang E ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 16. Kesan apa yang ingin ditampilkan penulis dengan perumpamaan yang digunakan pada bagian paragraf terakhir? Nah, paragraf terakhirnya kita lihat dulu apa yang dimunculkan. Maut bekerja dengan sabar dan pasti. Gitu ya. Maut telah berpengalaman dalam pekerjaannya sejak kematian yang pertama. Tanpa terganggu oleh jerit dan ratap tangis, Maut terus menjemput orang-orang dukuh paruk. Hari itu 9 orang dewasa meninggal, juga 11 anak-anak tidak tertolong. Belasan anak lainnya menjadi yatim piatu pada hari yang sama. Nah, kita lanjutkan. Nah, kesan apa yang ditampilkan penulis dengan perumpamaan yang digunakan? Tadi apa? Maut bekerja dengan sabar dan pasti. Maut telah berpengalaman dalam pekerjaannya sejak kematian yang pertama. Terus apa lagi? Nah, mau terus menjemput orang-orang dukuh paruk. Itu untuk untuk pertanyaan apa? Dengan perumpamaan yang digunakan ya. Kesan apa yang ditampilkan penulis dengan perumpamaan yang digunakan? Perumpamaan itu sebenarnya salah satu jenis majas ya,
Istilahnya adalah asosiasi, majas asosiasi, atau simile. Jadi istilahnya adalah majas perumpamaan. Beda ya dengan majas metafora. Maksudnya beda, ada persamaan, ada perbedaan. Persamaannya apa? Sama-sama membandingkan dua hal gitu ya. Perbedaannya apa? Kalau metafora, perbandingan langsung. Tidak menggunakan kata pembanding, tapi kalau asosiasi, perumpamaan, atau simile, menggunakan kata pembanding. Misalkan dia bak Arjuna, dia seperti pahlawan untukku, dia bagai lentera, misalkan ya. Itu yang disebutkan ada bak, ada ibarat, ada bagai, ada seperti. Nah, itulah kata pembanding. Nah, itu ciri khas dari majas, asosiasi, simile, atau perumpamaan. Kalau metafora membandingkannya itu tidak menggunakan kata pembanding. Misalkan ada puisinya Hairil Anwar seperti ini. Aku ini binatang jalang. Nah, itu tidak menggunakan seperti ya. Aku ini seperti binatang jalang, tidak ya. Tapi aku ini binatang jalang. Jadi perbandingannya langsung tidak menggunakan kata pembanding. Contohnya apa? Dewi Malam telah keluar dari peraduannya. Dewi Malam itu menggantikan apa? Bulan ya, langsung. Itu tidak kita sebut misalkan Dewi Malam seperti atau bulan seperti Dewi Malam telah keluar dari peraduannya, enggak ya. Tapi langsung Dewi Malam itu menggantikan bulan. Raja Siang telah mengeluarkan taringnya. Raja Siang di sini adalah matahari ya, menggantikan matahari. Itu juga bisa kita sebut majas metafora. Ada lagi apa? Buku adalah jendela dunia. Apalagi perpustakaan adalah gudang ilmu. Tidak menggunakan kata pembanding ya. Akan berubah nama majasnya kalau menggunakan kata pembanding gitu ya. Tapi di sini kalau dilihat kan pertanyaannya memang perumpamaan, tapi yang terlihat di sini, nah, jadi ada soal yang menanyakan perumpamaan, tapi itu untuk mewakili yang bermakna kias gitu ya, majas secara umum, kayak gitu. Nah, jadi walaupun kita tidak menemukan ada kata pembanding ya, tapi di sini ada kiasan. Maut bekerja dengan sabar dan pasti. Yang bisa bekerja itu adalah manusia, yang bisa sabar itu manusia ya. Terus maut telah berpengalaman, yang bisa berpengalaman itu manusia. Terus maut menjemput orang-orang dukuh paruk, yang bisa menjemput adalah manusia. Nah, di sini maut bisa seperti ada personifikasi ya, seperti di dalamnya ada majas personifikasi. Jadi dalam konteks ini terwakili ya di dalam soal TPS untuk pertanyaan perumpamaan itu mewakili majas secara umum gitu ya. Kalau di soal TPS. Nah, kesan apa yang ingin ditampilkan penulis silakan. A, B, C, D. Nah, ada yang oke. Kita lihat dulu dari opsi yang A ya. Kalau A itu apa? Mengkritik orang-orang yang tidak mempersiapkan diri menghadapi kematian. Apakah itu kesan yang ingin ditampilkan penulis? Atau yang B, menyindir orang-orang dukuh paruk yang takut maut? Nah, dukuh paruknya harusnya kapital ya. Kita lanjutkan. Apakah C, mempertentangkan orang-orang yang tidak sabar menghadapi maut? Atau menggambarkan maut sebagai sebuah kepastian yang datang kapan saja dan dalam kondisi apa saja? Atau melebih-lebihkan penggambaran maut ketika menghampiri orang-orang? Nah, sudah terlihat yaitu yang mana? Yang delta ya. Jawabannya itu yang delta. Nomor 16 ini menggambarkan maut sebagai sebuah kepastian yang datang kapan saja dan dalam kondisi apa saja. Kepastian tadi ada kata kunci ya, maut bekerja dengan sabar dan pasti ya. Terus apa lagi? Datang kapan saja dan dalam kondisi apa saja. Mau itu orang dewasa, mau itu anak-anak, seperti itu. Tadi disebutkan 9 orang dewasa meninggal. Terus apa lagi? Juga 11 anak-anak tidak tertolong ya. 16 yang delta. Silakan ada yang ingin disampaikan. Kita lanjutkan soal selanjutnya.
Nah, nomor 17. Berdasarkan penjelasan teks, mengapa olahraga di luar ruangan dapat menghasilkan latihan yang lebih menyeluruh dibandingkan di dalam ruangan? Silakan. Di luar konteks dulu ya, memang penulisan olahraga itu gabung ya. Pernah kita bahas. Kalau sepak bola itu masih spasi ya. Seperti itu. Silakan. Ada yang ingin bukan ada yang ingin disampaikan ya. Silakan. Jawaban kalian apa untuk soal nomor 17? Kata kuncinya apa? Menyeluruh ya. Nah, mengapa olahraga di luar ruangan dapat menghasilkan latihan yang lebih menyeluruh dibandingkan di dalam ruangan? Nah, ada kata kunci ini ya, menyeluruh ya, lebih menyeluruh. Nah, alasan olahraga di luar ruangan dapat menghasilkan latihan yang lebih menyeluruh. Kita lihat ya, konteksnya nih. Dari paragraf di awal paragraf 2 kita cek, olahraga teratur di luar ruangan juga menawarkan berbagai manfaat fisik ya. Aktivitas seperti berjalan kaki, jogging, atau bersepeda di lingkungan alami dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung, memperkuat otot, dan meningkatkan tingkat kebugaran secara keseluruhan. Medan yang tidak rata dan resistansi yang berbeda-beda di luar ruangan melibatkan kelompok otot yang berbeda sehingga menghasilkan latihan yang lebih menyeluruh ya. Ada yang ingin mengecek arti resistansi? Nah, jadi antara resistensi dengan resistansi yang bakunya resistansi ya. Artinya itu ketahanan. Jadi sempat muncul ya di soal sebelumnya. Oke, silakan. Berarti yang mana? Untuk soal nomor 17. Dra A, B, C, D, E. Tadi ada kata kunci medan ya. Kita lihat yang B ada kata kunci medan. Apakah sesuai dengan informasi dalam teks tadi? Yang B kita cek. Karena medan yang tidak rata dan resistansi yang berbeda melibatkan lebih banyak kelompok otot. Nah, sesuai ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Sudah, kita lanjutkan soal nomor 18 nih. Nah, seorang pekerja kantoran yang selalu stres karena target dan menghabiskan waktu 8 jam di depan komputer ingin meningkatkan kesehatan mentalnya. Berdasarkan sintesis informasi dalam teks, rekomendasi aktivitas yang paling tepat untuknya adalah apakah bermain video game olahraga di dalam ruangan untuk melatih koordinasi, atau langsung pulang dan tidur setelah bekerja untuk mengistirahatkan otak, atau melakukan latihan treadmill di gym sambil terus mengecek email kantor, atau bergabung dengan kelas yoga high intensity di dalam studio yang nyaman. Nah, high intensity-nya harusnya diberikan ya, masih istilah asing. Terus, apakah melakukan jogging rutin di taman kota setiap sore setelah pulang kerja? Silakan. Untuk kasus seseorang yang merupakan pekerja kantoran, selalu stres katanya nih dengan target ya, bekerja 8 jam di depan komputer. Dia ingin meningkatkan kesehatan mentalnya. Kayak gitu. Rekomendasi yang bisa diberikan, aktivitas apa yang bisa kita rekomendasikan? Kita lihat kata kuncinya apa? Tadi stres tadi ya. Nah, ada yang menjawab yang delta. Kita bahas. Kalau delta itu bergabung dengan kelas yoga high intensity di dalam studio yang nyaman. Kita lanjutkan. Nah, ada yang menjawab yang E, ada yang delta. Nah, kita bahas ya. E itu apa? Melakukan jogging rutin di taman kota setiap sore setelah pulang kerja. Kita cek kata kuncinya. Stres, apakah ada kata kunci stres di situ? Atau mental?
Nah, ada kata kunci mentalnya di sini ya. Yang memulihkan tenaga secara mental ada di sini, di paragraf sebelumnya juga. Oh, di sini nih. Olahraga di luar ruangan juga berdampak positif terhadap apa? Kesehatan mental ya. Penelitian menunjukkan bahwa berada di alam dan ruang hijau dapat, nah ganti katanya jadi B. Kita lanjutkan. Dapat mengurangi stres, juga mengurangi kecemasan dan depresi ya. Dan mengurangi depresi. Kayak gitu. Efek alam yang menenangkan dan menyegarkan berkontribusi pada peningkatan suasana hati dan peningkatan perasaan bahagia. Gitu ya. Olahraga di luar ruangan juga memberikan jeda dari teknologi dan layar, memungkinkan individu untuk melepaskan diri dan memulihkan tenaga secara mental. Gitu ya. Memasukkan olahraga di luar ruangan ke dalam rutinitas dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi apa? Bagi kesehatan fisik dan mental ya. Oke, berarti yang direkomendasikan itu adalah di sini apa? Olahraga di luar ruangan ya. Olahraga di luar ruangan. Terus, oke, penjelasannya ya. Kita cek uh, rekomendasi yang bisa diberikan pada orang tadi. Nah, kita cek. Tadi yang Delta, tadi ada yang menjawab ya, di dalam studio. Nah, itu tidak di luar ruangan ya. Berarti uh, kurang sesuai. Nah, tadi berubah jadi B katanya. B itu apa? Langsung pulang dan tidur setelah bekerja untuk mengistirahatkan otak? Atau seperti apa? Nah, gitu. Ada aktivitasnya itu apa? Yang paling tepat rekomendasi aktivitas untuk orang tadi. Nah, silakan. Tadi ada yang menjawab yang E ya. Melakukan jogging rutin di taman kota setiap sore setelah pulang kerja. Nah, jogging di sini adalah salah satu aktivitas olahraga di luar ruangan ya. Di sini jogging rutin di taman kota di luar ruangan ya. Nah, jadi ini bisa jadi rekomendasi bagi orang tersebut. Silakan ada yang disampaikan. 18 yang ya. Oke, kita lanjutkan soal nomor 19. Nomor 19, sebuah kota berencana mengalihkan dana perawatan taman publik gitu ya, untuk membangun pusat kebugaran dalam ruangan yang lebih banyak. Ulangi ya, sebuah kota berencana mengalihkan dana perawatan taman publik untuk membangun pusat. Nah, ulang ya jedanya nih. Sebuah kota berencana mengalihkan dana perawatan taman publik untuk apa? Untuk membangun pusat kebugaran dalam ruangan yang lebih banyak. Alasannya katanya nih, fasilitas tersebut dapat digunakan sepanjang tahun tanpa terganggu cuaca. Jika Anda diminta mengevaluasi kebijakan ini berdasarkan prinsip-prinsip dalam teks, nah argumen yang paling kuat untuk menentang pengalihan dana tersebut, silakan yang mana? A, B, C, D, E. Apakah A, pusat kebugaran dalam ruangan akan menciptakan lebih banyak lapangan kerja daripada merawat taman? Atau yang B, taman publik memberikan pendekatan, ada yang menjawab yang B, nah kita lanjutkan. Taman publik memberikan pendekatan holistik dengan menggabungkan keunggulan alam dan aktivitas fisik yang manfaatnya tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh gym. Atau yang C, nah, ada yang menjawab yang B juga, kita cek opsi yang lain dulu. Nah, C itu apa? Membangun pusat kebugaran akan membuat kota terlihat lebih modern dan maju di mata investor asing, atau olahraga dalam ruangan terbukti lebih efektif untuk membakar kalori dan membentuk otot, atau perawatan taman publik justru membutuhkan biaya yang lebih besar dalam jangka panjang. Apakah seperti itu?
Nah, tadi ada yang sepakat dengan B ya. Tepat, yaitu yang Bandung yang B ya. Yaitu taman publik memberikan pendekatan holistik alias menyeluruh ya, dengan menggabungkan keunggulan alam dan aktivitas fisik ya, yang manfaatnya tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh gym. Ya, tepat yang Bandung yang B. Kita lanjutkan. Nomor 20. Silakan jawaban kalian apa nih? Mana dua dari aktivitas berikut yang tidak sesuai? Ada yang menjawab yang B, yang lain bagaimana? Yang tidak sesuai atau diulangi yang tidak disebutkan. Nah, ada yang sepakat dengan B juga. Jadi dua aktivitas yang tidak disebutkan sebagai bentuk olahraga luar ruangan pada bagian tersebut. Di sini ada berjalan, angkat berat, jogging, bersepeda, sama berenang. Berarti kalian cari yang olahraganya itu, yang aktivitasnya itu dilaksanakan di dalam ruangan gitu ya. Karena kan di sini yang tidak disebutkan sebagai bentuk olahraga luar ruangan. Kayak gitu. Dalam teks tadi. Nah, tepat ya jawaban kalian. Yaitu yang Bandung 2 dan 5. 2 dan 5. Itu angkat berat. 5 itu berenang ya. Sisanya kita temukan tadi ya, aktivitas di luar ruangan, yaitu ada berjalan, jogging, bersepeda ya. Ini nomor 20 yang B, 2 dan 5. Nah, ada yang menjawab yang B untuk nomor 20. Nah, sepakat dengan B juga, ada yang menjawab yang B juga. Tepat ya, nomor 20 jawabannya adalah tadi ya, yang tadi, yang B, 2 dan 5 ya. Kita lanjutkan ke soal pelajaran standar 3. Silakan. Menurut kalian, untuk soal nomor 1, jawabannya apa nih? Apa yang ditanyakan? Berdasarkan teks, apa dampak langsung yang paling dikhawatirkan dari aktivitas penambangan pasir laut yang tidak terkendali? Silakan. Dampak langsung yang paling dikhawatirkan dari aktivitas penambangan pasir laut yang tidak terkendali. Nah, ada yang menjawab yang B. Dan sepakat dengan B juga. Ya, ya juga ya. Oke, kita bahas. Nah, B itu apa? Kerusakan ekosistem. Nah, Ibu baca di diktat ya. Kerusakan ekosistem, abrasi, dan tenggelamnya pulau-pulau kecil ya. Untuk yang B itu. Nah, kita lihat untuk kata kunci dikhawatirkan ya. Dampak langsung yang paling dikhawatirkan. Kalau kalian menemukan ada kata kunci dikhawatirkan nggak? Atau yang tersirat nih, kalian temukannya apa? Ada ancaman serius ya. Nah, di kalimat pertama, paragraf 1, penambangan pasir laut yang semakin marak di Indonesia menjadi apa? Ancaman serius bagi ekosistem pesisir dan kelautan. Gitu ya. Aktivitas pengerukan, pengangkutan, dan perdagangan pasir laut yang tidak terkendali, bagaimana nih? Dapat menyebabkan kerusakan apa? Ekosistem, abrasi, dan bahkan menenggelamkan pulau-pulau kecil ya. Nah, itu bisa ya dari kata kunci ancaman tadi, ancaman serius. Jadi tepat jawaban untuk soal nomor 1 itu yang B ya. Kerusakan ekosistem, abrasi, dan tenggelamnya pulau-pulau kecil.
Kita lanjutkan ya. Nomor 2. Silakan. Nah, ada yang menjawab untuk soal nomor 2 yang delta. Ada yang sepakat juga sama nih delta juga. Kita akan bahas ya. Untuk pertanyaan nomor 2 itu, tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs disebutkan dalam teks sebagai landasan untuk apa? Kita lihat yang delta ya. Melestarikan dan memanfaatkan sumber daya kelautan secara berkelanjutan. Nah, sini ada kata kuncinya. Bisa kalian temukan di situ ya. SDGs. Nah, kita temukan di sini. Nah, ya, pendekatannya sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals ya, terutama dalam melestarikan dan memanfaatkan sumber daya kelautan secara berkelanjutan ya, kayak gitu. Nah, jadi kata kuncinya ada yang melestarikan dan memanfaatkan sumber daya kelautan secara berkelanjutan. Itu kita temukan di opsi delta ya. Ada ya, melestarikan dan memanfaatkan sumber daya kelautan secara berkelanjutan. Tepat ya. Kita lanjutkan soal nomor 3. Silakan. Nomor 3, kalian setuju dengan jawaban yang pemerintah daerah. Nah, ada yang menjawab yang B. Pemerintah daerah di wilayah pesisir ingin menerapkan solusi komprehensif. Nah, ada yang menjawab yang B juga. Kita lanjutkan. Komprehensif untuk apa? Mengatasi ya, menerapkan solusi komprehensif untuk mengatasi penambangan pasir liar seperti yang direkomendasikan dalam teks. Langkah paling tepat yang harus segera diambil itu apa? Tadi yang setuju dengan B, yang kedua. Kata kuncinya apa? Komprehensif ya. Pemerintah, Pemda nih, pemerintah daerah di wilayah pesisir ingin menerapkan solusi komprehensif untuk mengatasi penambangan pasir liar ya. Seperti yang direkomendasikan dalam teks. Nah, langkahnya seperti apa yang bisa diambil? Kata kuncinya apa? Komprehensif ya. Penyelesaian secara komprehensif. Nah, kita cek paragraf tersebut ya. Permasalahan ini memerlukan penyelesaian komprehensif yang mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata ruang laut ya. Salah satu solusinya adalah penerapan ruang laut secara berkelanjutan. Selain itu penting untuk melakukan kajian mendalam ya. Itu maksudnya mendalam ya. Kajian mendalam terkait sedimentasi laut akibat aktivitas di hulu sungai. Nah, tadi ada yang menjawab yang B. Yaitu apa? Kita geser dulu ya. Membuat peta zonasi yang membagi wilayah laut untuk konservasi, perikanan, dan pertambangan pertambangan terbatas berdasarkan kajian ilmiah ya. Nah, tepat yang B. Alasannya kenapa? Tadi ada tata ruang laut ya. Di penjelasan dalam paragraf 2 katanya mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata ruang laut, yaitu penerapan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ya, dan seterusnya. Jadi membagi wilayah, jadi membuat peta zonasi nih yang membagi wilayah laut untuk konservasi, perikanan, dan seterusnya. Tepat yang B. Kenapa tidak kita pilih opsi yang lain misalkan? Kenapa bukan yang A, menangkap dan menjarakan semua penambang pasir tanpa terkecuali? Nah, dalam teksnya tidak dibahas seperti itu ya. Terus yang C, melarang seluruh aktivitas nelayan di sekitar lokasi tambang untuk menghindari konflik. Apakah itu dibahas atau delta membuka seluas-luasnya
Wilayah laut untuk investasi pertambangan asing juga tidak dibahas seperti itu. Yang membangun tanggul raksasa di sepanjang pantai untuk mencegah abrasi juga dalam teksnya tidak tergambar ya. Kayak gitu. Jadi lebih yang tergambar itu adalah yang Bandung membuat peta zonasi ya. Yang B. Kita lanjutkan. Nomor 4. Mengapa teks tersebut secara khusus menyebutkan nelayan dan perempuan nelayan sebagai korban utama kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir laut? Nah, kenapa secara khusus nih teks tersebut menyebutkan nelayan dan perempuan nelayan sebagai korban utama dari kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir laut? Nah, ada yang menjawab yang Bandung yang B, yang lain setuju juga. Di mana ada nelayan dan perempuan nelayan? Iya, seperti nelayan dan perempuan nelayan ya. Langkah ini tidak hanya bertujuan melindungi lingkungan, tapi juga memastikan kesejahteraan masyarakat pesisir, seperti nelayan dan perempuan nelayan. Jadi sebenarnya seperti nelayan dan perempuan nelayan kan itu diapit 2 buah koma ya. Sebenarnya tanpa menunjukkan itu juga tidak masalah ya. Maksudnya bukan tidak masalah, itu sudah terpahami, tapi kenapa sampai dimunculkan? Oh, berarti ada tujuan lain ya, untuk lebih mendetailkan, untuk lebih memperjelas dan seterusnya ya, tergantung konteks yang disampaikan. Jadi di sini ya, langkah ini tidak hanya bertujuan melindungi lingkungan, tapi juga memastikan kesejahteraan masyarakat pesisir ya. Ulangi ya, seperti nelayan dan perempuan nelayan yang sering menjadi korban utama akibat kerusakan lingkungan. Nah, tadi ada yang menjawab yang ini. Cek dulu. Tadi ada yang menjawab yang B ya. Nah, untuk soal nomor 4 ini. Kita cek yang A. Nah, karena mereka adalah kelompok yang paling aktif melakukan protes terhadap penambangan pasir, apakah seperti itu? Atau B, ini ada, tadi ada yang menjawab yang B ya. Untuk menunjukkan bahwa dampak kerusakan lingkungan bersifat tidak merata dan sangat memengaruhi ya. Di sini harusnya memengaruhi. Luar konteks ya. Karena kata dasarnya pengaruh ya, jadi harus luluh karena bertemu dengan kata dasar berulang K, TS atau P ya. Imbuhan nya bertemu dengan kata dasar berulang K, TS atau P. Ulangi, dan sangat memengaruhi kelompok yang bergantung langsung pada sumber daya pesisir. Kayak gitu. Nah, apakah bisa? Kita simpan dulu ya. Kita juga yang sepakat dulu ya. Kalau C bagaimana? Karena nelayan dan perempuan nelayan memiliki keterampilan yang rendah sehingga sulit mendapatkan pekerjaan lain, atau untuk membedakan antara korban laki-laki dan perempuan dalam laporan resmi, atau karena sektor pertambangan pasir tidak menerima pekerja dari kalangan nelayan. Kasus itu, nah, yang mana kira-kira antara A sampai E? Nah, jadi tepat ya jawaban kalian yang Bandung, yang B. Alasannya apa? Untuk menunjukkan bahwa dampak kerusakan lingkungan bersifat tidak merata dan sangat memengaruhi ya, sangat memengaruhi kelompok yang bergantung langsung pada sumber daya pesisir. Kayak gitu. Oke, yang Bandung ya. Jawabannya adalah yang B. Kita lanjutkan nomor 5 ya. Silakan. Kalian setuju yang mana? Ada yang menjawab untuk nomor 5 yang C. Kita bahas ya.
Yang ditanyakan apa untuk soal 5? Teks tersebut menyebutkan perlunya kajian mendalam terkait sedimentasi laut ya akibat aktivitas di hulu sungai. Oke, hubungan antara kajian ini dengan upaya pengendalian penambangan pasir laut adalah apa? Nah, kita cek yang A ya. Untuk menemukan lokasi baru penambangan pasir di hulu sungai atau agar pasir dari hulu sungai dapat dialihkan untuk mengisi kembali laut yang terkikis atau ya, apakah yang C untuk memahami sumber pasir dan memastikan bahwa penambangan laut tidak dilakukan di area yang mengalami defisit pasir alami dari sungai atau delta itu apa guna membendung sungai agar sedimentasi tidak sampai ke laut dan merusak ekosistem atau yang E sebagai dasar untuk memindahkan penduduk yang tinggal di bantaran sungai. Perlunya kajian ya. Jadi terkait apa? Perlunya kajian mendalam terkait sedimentasi laut akibat aktivitas di hulu sungai. Terus di sini hubungan antara kajian tersebut ya dengan apa? Upaya pengendalian. Oke, sebentar. Upaya pengendalian penambangan pasir laut. Nih, yang mana nih? Tadi ada yang merevisi jawaban atau apakah berubah nih? Katanya apakah delta? Kita bandingkan antara C dengan D ya. Untuk memahami sumber pasir dan memastikan bahwa penambangan laut tidak dilakukan di area yang mengalami defisit pasir alami dari sungai atau delta, guna membendung sungai agar sedimentasi tidak sampai ke laut dan merusak ekosistem. Nah, kita lihat konteksnya dulu. Nah, apakah tergambar atau tidak nih? Paragraf kedua terakhir ya, selain itu penting untuk melakukan kajian mendalam terkait sedimentasi laut akibat aktivitas di hulu sungai. Akibat aktivitas di hulu sungai. Kayak gitu ya. Hanya sampai di situ ya informasinya mengenai kajian. Nah, jadi jawabannya sudah tepat tadi, yaitu yang C ya. Tadi jawabannya sudah tepat. 5 yang C ya, untuk memahami sumber pasir dan memastikan bahwa penambangan laut tidak dilakukan di area yang mengalami defisit pasir alami dari sungai. Begitu ya. Tepat yang C. Kita lanjutkan. Nah, tadi sudah tepat ya yang C untuk soal nomor 5. Sekarang teksnya sudah berbeda. Kita lihat ini kayak pernah ya, pernah tidak? Teks sastranya. Nah, apa pertanyaannya? Nomor 6. Apa alasan utama tokoh aku dalam teks ya merasa ketiban pulung? Yang tahu pulung itu apa? Pulung di sini ada dari bahasa Jawa, ada dari bahasa Melayu Jakarta ya. Pulung kalau dalam konteks bahasa Jawa artinya bintang keberuntungan yang jatuh pada seseorang. Atau arti lain pulung itu adalah nasib baik. Nah, kalau pulung dalam konteks Melayu Jakarta artinya gimana bacanya? Gentel. Nah, dalam konteks ini bisa maksudnya adalah membuat menjadi berbutir-butir ya. Atau menggentel atau dalam ini obat dan sebagainya. Jadi membuat menjadi berbutir-butir atau bulat kecil itu ya, memulung kebayang ya. Atau melinting, dalam hal ini rokok dan sebagainya. Diartikan juga pulung itu adalah mengumpulkan barang bekas atau limbah uh, yang terbuang dalam ini sampah untuk dimanfaatkan sebagai bahan produksi dan sebagainya. Atau diartikan memungut sesuatu yang berserakan. Dia pemulung sampah itu konteksnya. Nah, kalau ketiban pulung di sini
konteksnya bahasa Jawa berarti ya bintang keberuntungan yang jatuh pada seseorang atau diartikan juga nasib baik ya. Nah, kita lihat konteksnya ya. Alasan utama tokoh aku dalam teks merasa ketiban pulung atau mendapatkan keberuntungan. A, B, C, D, E. Nah, ada yang menjawab yang E nih. Nah, kalau yang E itu apa? Karena ia awalnya bukan orang yang ditunjuk untuk berangkat, tapi akhirnya menggantikan posisi tersebut karena serangkaian kejadian. Nah, kita lihat ya. Katanya aku ketiban pulung. Nih, aku ketiban pulung menggantikan Mas Yoyon berangkat ke Jerman. Iya. Dan di dalam penjelasan dalam teks yang sebelumnya juga terlihat ya bahwa asal mulanya itu bukan dia ya yang nah di sini. Aku bilang mujur katanya ya. Aku bilang mujur sebab tadinya bukan aku yang mendapatkan rezeki ini. Semua yang akan berangkat adalah Sri Mulat, staf khusus Pak Lurah yang genit dan suka menjilat katanya. Namun Bu Lurah murka dan memprotes rencana itu karena cemburu. Akibatnya Sri Mulat batal berangkat. Posisinya lalu digantikan Mas Yayon, kemenakan Bu Lurah yang menjadi staf di kantor desa. Tetapi 6 minggu sebelum berangkat, dia terkena penyakit lumpuh sebelah. Bilang itu karena guna-guna. Orang-orang bergujirat bahwa itu penyakit kiriman Sri Mulat. Aku tak tahu pasti, yang aku tahu aku ketiban pulung ya. Menggantikan Mas Yayon berangkat ke Jerman. Jadi tepat nomor 6 jawabannya adalah yang E ya. Sudah ditandai ya. Kita lanjutkan soal selanjutnya nomor 7. Penggambaran tokoh utama berikut yang paling sesuai dengan isi cerpen. Silakan. Ada yang menjawab yang E. Yang lain bagaimana untuk soal nomor 7? Nah, sebelum ke yang E nih, apakah ambisius karena ia selalu berusaha untuk mengungguli rekan-rekan di desa dengan dalam semua bidang? Atau tertutup karena ia tak pernah atau tidak pernah ya membagikan perasaannya kepada orang lain di sekitarnya? Atau tidak berpendirian karena ia terus-menerus bimbang dan tidak mampu membuat keputusan? Atau egois karena ia tidak peduli dengan kehidupan di kampung halaman dan hanya mementingkan dirinya sendiri? Atau realistis karena ia menyadari bahwa peluang hidup lebih baik mungkin ada di negeri asing? Nah, nomor 7 tepat yang E ya. Dia digambarkan uh, sosok yang realistis ya, karena ia menyadari bahwa peluang hidup lebih baik mungkin ada di negeri asing. Nah, ini terlihat di paragraf berapa? Lihat ya, di sini kan sudah hampir sebulan aku di perantauan, 5 hari lagi aku harus pulang ya. Perasaanku berkecamuk. Di satu sisi aku kangen pada tanah air tercipta yang alamnya konon raya, kaya raya dan indah permainan. Aku rindu masakan kesukaanku yang tak ada di sini, nasi pecel dan seterusnya. Namun di sisi lain menyelusup sebersih perasaan enggan pulang, dan perasaan itu kian lama kian kuat. Orang bilang lebih baik hujan batu di negeri sendiri ketimbang hujan emas di negeri orang. Tetapi bagiku itu hanya omong kosong orang yang tak pernah merasakan kesulitan hidup. Tentu saja lebih baik mendapat hujan emas di luar negeri daripada menjadi cacing melata di tanah air sendiri ya. Nasib mujur membawaku terbang ke sini. Kayak gitu. Jadi itu dia sosok yang realistis ya, uh, yang beranggap atau menyadari bahwa peluang hidup lebih baik mungkin ada di negeri asing. Posisi dia seperti itu. Nah, tepat yang E. Kita lanjutkan soal nomor 8.
Nomor 8 yang ditanyakan apa? Cara tokoh utama menghadapi konflik batin. Tadi sudah kita bahas ya. Konflik batin antara keinginan untuk tetap tinggal di negeri asing dan kerinduan terhadap kampung halaman adalah caranya seperti apa? Menghadapi konflik batin. Nah, ada yang menjawab yang C nih. Yang lain bagaimana? Nah, apakah mengabaikan rasa rindu dan tinggal lebih lama di negeri asing? Atau merenungi konflik yang berkecamuk dalam hati tanpa mengambil keputusan? Atau mengingat kembali keberuntungan yang bawanya ke negeri orang? Atau memilih pulang karena merasa bertanggung jawab atas kampung halaman? Atau memutuskan untuk tidak pulang dan merencanakan karir baru di negeri asing? Memang tulisan karir itu karier ya tulisannya. Nah, tadi ada yang menjawab yang C ya. Nah, tepat ya. Jawabannya yang C. Mengingat kembali keberuntungan yang bawanya ke negeri orang. Itu untuk pertanyaan cara tokoh utama menghadapi konflik batin ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 9. Silakan, jawaban kalian apa? Nilai yang tersirat dari keraguan tokoh aku untuk pulang adalah keraguan tokoh aku untuk pulang, nilai tersiratnya apa? Penggambaran keraguan tokoh aku. Nah, menunjukkan ada nilai tersirat apa? Ada yang menjawab untuk soal nomor 9, ada yang menjawab yang E, yang lain bagaimana? Nah, kita cek dari A dulu. Patriotisme yang mengajarkan pentingnya mempertahankan. Nah, ada yang memilih antara dua, E atau C katanya. Kita bahas. Kita lanjutkan ya. Kalau yang A itu apa? Patriotisme yang mengajarkan pentingnya mempertahankan kecintaan pada negeri sendiri dengan alasan apapun. Apakah seperti itu? Uh, yang tersirat dari keraguan tokoh aku? Atau yang B, solidaritas yang menekankan bahwa hubungan dengan sesama lebih penting daripada hidup sejahtera sendiri? Atau kebijaksanaan yang mengingatkan untuk mempertimbangkan pilihan hidup antara keinginan dan tanggung jawab? Atau delta, kerja keras yang menunjukkan bahwa kesuksesan hanya dapat dicapai di negeri sendiri? Atau materialisme yang menggambarkan bahwa kehidupan lebih baik jika kaya di negeri orang, di negeri lain? Nah, tadi tokoh tokoh utama dalam teks sastra tersebut ya, terlihat dia di satu sisi rindu, di satu sisi enggan gitu ya. Nah, nilai yang tersirat ya, nilai itu sesuatu yang bukan ingin ya, yang terdapat gitu ya uh, dalam teks sastra yang dimunculkan kayak gitu ya. Misalkan ada karya sastra nih, tentu di dalamnya ada nilai-nilai, nilai yang uh, muncul biasanya apa? Ada nilai agama, nilai budaya, nilai sosial ya, nilai ekonomi ya, seperti itu. Nah, jadi secara tidak disadari di dalamnya terdapat nilai. Nah, di sini kan tidak fokus pada salah satu nilai ya. Nah, di sini yang ditanyakan nilai yang tersirat dari keraguan tokoh aku untuk pulang. Nah, ada yang tetap katanya. Oke, kita bahas ya. Yang itu materialisme yang menggambarkan bahwa kehidupan lebih baik jika kaya di negeri lain. Memang terlihat dia tadi ya digambarkan lebih baik. Nah, atau ada ungkapan lebih baik hujan batu di negeri sendiri, dia tidak setuju dengan ungkapan tersebut ya. Nah, jadi kalian lebih setuju yang mana?
memang dia terlihat ada keengganan gitu ya. Ibu munculkan dulu jawabannya, kita diskusikan ya. Jawabannya tepat yang C nih, tadi ya sempat ke C ya. Jawabannya nilai yang tersirat itu dari keraguan tokoh aku untuk pulang. 9 itu yang C, kebijaksanaan yang mengingatkan untuk mempertimbangkan pilihan hidup antara keinginan dan tanggung jawab ya. Nah, kalau gitu apa sih nilai gitu ya? Di sini kalau dilihat lebih ke sebentar. Nilai itu diartikan harga dalam kurung dalam arti taksiran atau ibu ulangi, harga dalam kurung dalam arti taksiran harga. Dan diartikan juga nilai itu harga uang dibandingkan dengan harga uang yang lain. Diartikan juga angka kepandaian ya atau ponten ya, maksudnya adalah nilai matematika kamu berapa misalkan ya. Nah, nilai ya yang seperti itu. Terus arti lainnya banyak sedikitnya isi, kadar atau mutu. Konteksnya apa? Nilai gizi nih. Ya. Diartikan juga sifat-sifat atau hal-hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan. Konteksnya seperti apa? Nilai tradisional yang dapat mendorong pembangunan perlu kita kembangkan. Nilai tradisional yang dapat mendorong pembangunan perlu kita kembangkan. Itu untuk konteks sifat-sifat atau hal-hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan. Ya. Diartikan juga sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya. Konteksnya bagaimana? Etika dan nilai berhubungan erat. Seperti itu. Nah, jadi ini uh, di satu sisi juga dia ada pertimbangan ya untuk pulang juga nih. Seperti itu. Jadi kita pilih yang C, kebijaksanaan yang mengingatkan untuk mempertimbangkan pilihan hidup antara keinginan dan tanggung jawab. Begitu, ada yang ingin disampaikan? Tepat nih yang C. Nah, sekarang nomor 10. Silakan. Nomor 10 kalian setuju yang mana? Tujuan penulis menggambarkan konflik batin tokoh. Nah, ada yang menjawab yang A. Tujuan penulis menggambarkan konflik batin tokoh dalam cerita tersebut. Untuk soal nomor 10. Kita coba cek yang A ya. Itu menggambarkan dilema atas keraguan tokoh aku untuk pulang, sebentar, sehingga pembaca memahami kompleksitas perasaan tokoh. Kayak gitu. Apa itu arti dilema? Dilema itu adalah situasi sulit yang mengharuskan orang menentukan pilihan antara dua kemungkinan yang sama-sama tidak menyenangkan atau tidak menguntungkan, atau situasi yang sulit dan membingungkan. Itu dilema ya. Kita lanjutkan yang B dulu. Menunjukkan bahwa tokoh aku adalah pribadi yang sulit puas dengan keadaan yang dianugerahkan kepadanya. Nah, di luar konteks dulu ya, penulisan anugerah memang anugerah ya. Penulisannya memang seperti itu ya, menggunakan E. Anugerah. Kita lewat dulu, kita cek yang C, memperlihatkan bahwa tokoh aku memiliki pandangan positif dan negatif terhadap kampung halamannya. Atau yang delta menekankan bahwa keinginan tokoh aku tinggal di negeri asing selalu lebih baik daripada tinggal di kampung halaman. Atau yang E menyoroti konflik tokoh aku dengan tokoh lain dalam cerita yang membuat cerita lebih realistis dengan kehidupan sehari-hari. Di sini yang tergambar dalam petikan teksnya yaitu konflik batin ya yang dimunculkan dalam petikan teksnya. Kalau gitu, nah tepat jawabannya itu adalah yang A ya. Tujuan penulis itu dalam menggambarkan konflik batin tokoh itu seperti apa tujuannya? Yaitu yang A ya, menggambarkan dilema atas keraguan tokoh aku untuk pulang
sehingga pembaca memahami kompleksitas perasaan tokoh. Kayak gitu ya, tepat yang A. Kita lanjutkan ke soal nomor 11. Nah, sekarang kita akan bahas teks yang berbeda, membahas mengenai deflasi ya. Oke. Yang ditanyakan untuk soal nomor 11, istilah deflasi positif bermakna apa pada bacaan tersebut? Silakan A, B, C, D, E. Di sini ada kata kunci deflasi positif, ada deflasi baik ya. Nah, ada yang menjawab yang delta, yang lain bagaimana? Untuk soal nomor 11 ini. Kalau dilihat ya di sini, kita cek yang delta ya. Delta itu apa? Penurunan harga-harga barang yang tidak merugikan perekonomian karena didorong kenaikan penawaran agregat. Kayak gitu ya. Nah, di sini kita temukan memang penjelasannya itu deflasi itu adalah penurunan harga-harga barang ya, seperti itu. Kita coba kata kuncinya nih. Oke. Nah, kita cari kata kunci yang menjelaskan deflasi secara umum gitu ya, atau yang terbayangnya kan yang negatifnya seperti itu. Nah, intinya adalah, kalian sudah menemukan kata kuncinya? Atau Ibu munculkan dulu ya. Jawaban kalian tepat nomor 11 itu yang delta. Ya, yang delta. Kayak gitu. Nah, sebentar. Ibu hapus dulu ya. Kita geser dulu. Ayo, kecil. Ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Kita bandingkan ya antara A sampai E. Jadi kondisinya adalah deflasi itu, nah ini, bahkan deflasi yang dipicu oleh peningkatan pasokan bisa menguntungkan, yakni ketika harga menurun ya. Jadi kondisinya, nanti boleh koreksi ya penjelasannya, bisa konfirmasi ke guru ekonomi, gitu ya. Jadi di sini ketika harga menurun, ya, jadi sebenarnya di satu sisi deflasi itu ditandai dengan adanya penurunan harga-harga barang ya, kayak gitu. Jadi tidak tepat kenaikan harga-harga ya. Jadi A kita eliminasi, B juga ya. Kita eliminasi. Terus, nah, tinggal kita bandingkan C dengan D ya. Nah, kita cek dulu. Oh, E juga nih, sama-sama penurunan harga-harga ya. Hanya di sini yang E itu tidak ada kata harga, tidak ada kata barangnya ya. Penurunan harga-harga, gitu ya. Oke. Dikaitkan dengan kausalitasnya adalah, nah kalau di delta dan C ya, kita bandingkan C dengan delta. Penurunan harga-harga barang yang tidak merugikan ya, tidak merugikan perekonomian. Nah, kalau yang C itu karena didorong kenaikan permintaan agregat. Kalau yang delta apa? Karena didorong kenaikan penawaran agregat. Kayak gitu. Seperti itu ya. Kan, nah kenapa yang C tidak kita jadikan jawabannya? Penjelasan di sini. Sebaliknya, deflasi buruk muncul saat permintaan agregat turun drastis. Kayak gitu ya. Permintaannya tuh turun. Jadi bukan naik gitu ya. Seperti itu. Nah, intinya adalah di sini karena didorong kenaikan penawaran agregat. Seperti itu. Karena apa? Deflasi dapat juga disebabkan oleh
Ibu ulangi, deflasi positif. Nah, pendukung konsep deflasi positif menekankan apa? Bahwa deflasi tidak selalu mencerminkan lemahnya permintaan agregat atau tanda resesi. Kayak gitu ya. Tidak selalu mencerminkan pasokan, Ibu ulangi ya, barisnya tadi terlewat. Tidak selalu mencerminkan lemahnya permintaan agregat ya di sini maksudnya, atau tanda resesi. Nah, seperti itu. Itu untuk menjelaskan deflasi positif ya. Nah, tidak selalu gitu ya, tidak selalu mencerminkan lemahnya permintaan agregat atau tanda resesi. Kita lanjutkan. Tapi tidak dapat kita sebut juga adanya kenaikan ya, tapi di sini tidak selalu kayak gitu ya. Nah, yang itu bedanya apa? Tidak ada kata barangnya, penurunan harga-harga yang tidak merugikan perekonomian. Di sini konteksnya adalah harga barang ya, kayak gitu. Nah, terus dilanjutkan lagi, yang itu apa? Akibat penurunan upah dan pelemahan harga minyak dunia. Kalau dilihat harga minyak di sini ya, deflasi dapat juga disebabkan oleh kenaikan pasokan akibat kemajuan teknologi dan seterusnya, atau penurunan biaya input ya, dan pelemahan harga minyak dunia, kayak gitu. Seperti itu. Nah, tapi walaupun ini memungkinkan ya, tapi yang di sini kurang kata barangnya, lalu konteks deflasi positifnya lebih terwakili di delta. Seperti itu. Ada yang ingin disampaikan? Silakan. Kita diskusikan untuk opsi D. Nah, kita lanjutkan sambil menunggu pertanyaan kalian ya. Kita lanjutkan. Nah, oke. Sepakat dengan delta katanya tadi, tepat kalian jawab yang delta. Nah, nomor 12. Berdasarkan teks, perbedaan utama antara deflasi baik dan buruk terletak pada apa? Nah, apakah terletak pada besarnya penurunan harga barang dan jasa di pasar? Ada yang menjawab yang C ini. Kita lanjutkan. Atau perbedaan utamanya adalah negara mana yang mengalami fenomena deflasi tersebut? Penjelasan untuk perbedaan utama antara deflasi baik dan buruk ya. Atau yang C, penyebab awal terjadinya penurunan harga tersebut. Atau ada tidaknya intervensi pemerintah dalam mengatasi deflasi, atau jenis barang yang mengalami penurunan harga. Nah, yaitu tepat ya jawaban kalian yang C ya. Yang C itu perbedaan utamanya terletak di penyebab awal terjadinya penurunan harga tersebut. Kita cek. Nah, kalian menemukannya di mana? Kalau Ibu ya, nanti boleh disampaikan. Di sini untuk deflasi positif ya. Deflasi positif di sini penjelasannya, nah, dapat juga disebabkan oleh kenaikan pasokan ya. Nah, akibat kemajuan teknologi. Nah, penyebabnya bisa dari sini juga. Kemajuan teknologi, kenaikan produktivitas, persaingan pasar yang lebih ketat ya. Kayak gitu. Jadi tidak selalu mencerminkan lemahnya permintaan agregat. Jadi secara tersirat ini penyebabnya deflasi positif itu seperti ini gitu ya, tidak selalu mencerminkan lemahnya permintaan. Nah, di sini ya terlihatnya kayak pada di sini. Jadi deflasi ada namanya di sini dijelaskan deflasi baik itu terjadi ketika pasokan barang melebihi permintaan
karena peningkatan produktivitas atau teknologi. Nah, jadi di sini menggunakan ketika ya, terjadinya itu saat seperti apa atau penyebabnya apa gitu ya. Nah, itu untuk penjelasan deflasi baik. Terus sebaliknya deflasi buruk bagaimana? Muncul saat permintaan agregat turun drastis selama depresi besar 30-an di Amerika Serikat. Seperti itu. Ya, jadi itu berbeda ya kondisi disebut deflasi baiknya ketika pasokan barang melebihi permintaan, teknologi deflasi buruk di sini saat apa terjadinya permintaan agregat turun drastis seperti selama depresi besar. Nah, contohnya pada waktu depresi besar 30-an di tahun 30-an di Amerika Serikat. Ya, tepat ya jawaban kalian untuk soal nomor berapa tuh? Nomor 12 yang C ya, tepat 12C. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan lagi. Sekarang nomor, oke, nomor berapa? Nomor 13 ya. Nah, sekarang 1535 ya. Kalau gitu sampai nomor 12 dulu ya. Nomor 12 terakhir kita bahas. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita lanjutkan ya membahas soal. Sampai sini silakan. Ya. Sampai sini Ibu akhiri ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh di pertemuan selanjutnya. Terima kasih ya. Ibu akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.